Sekolah Minggu Online Gereja Isa Masih Live Generation. So, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kalian luar biasa. Tuh, mana? Kak Nona luar biasa. Dan kamu percaya adik-adik sekalian di rumah juga dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Oke, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa dalam sekolah minggu online bersama-sama. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dan boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Kalian luar biasa? Karena luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, kita mau pujikan satu pujian. Apa kabar? Jangan lupa gerakannya ya. Karena gerakannya. Iya, siap. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kelilingkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 memuji Tuhan lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 memuji Tuhan. Capek? Kayaknya karena udah tambah tua ya. Tambah Udah tua ngos-ngosan. dan tambah gendut. Udah ngos-ngosan banget ini. Aduh. Oke, kita langsung sambung lagi dengan satu pujian. Aniku sebagai kupu-kupu karena kita diciptakan Tuhan sangat berharga. Yo. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Yuk senyum saya bersama, karena senyumnya. Kau buatku tersenyum, kau beri sukacita, kau beri Yesus dalam hatiku. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Senyumnya dong. Kau buatku tersenyum, kau beri sukacita, kau beri Yesus dalam hatiku. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Senyumnya lagi dong, sekali lagi boleh ya? Kau buatku tersenyum, kau beri sukacita, kau beri Yesus dalam hatiku. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Oh Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Sekali lagi. Oh Bapa, terima kasih kau ciptakanku. Senang banget ya karena kita ciptaan yang paling berharga. Semua ciptaan Tuhan itu berharga ya, nggak ada yang sia-sia karena Tuhan menciptakan semua itu baik. Nah, oke, sekarang saatnya kita sama-sama siapkan hati, siapkan pikiran, dengarkan telinga juga disiapkan baik-baik ya. Kita
mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan satu pujian. Buka hatiku. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, membantu kami untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati Kak Dita saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Wajahku seksi itu terbukti dari caraku melihat dirimu. Aduh, hari ini panas banget ya. Padahal kemarin hujan. Aku udah seneng banget, tapi tiba-tiba panas. Aduh, semoga hujan lagi deh hari ini, enak buat bobo. Tuh, si Jono kayaknya. Jono! Jono! Woi, Jono! Di sini. Dasar, masa ada wanita cantik di sini kamu gak lihat? Hah? Cantik. Iya, lihat rambutku, udah kayak gini. Aku kayak artis Korea, tahu gak sih? Rambutnya blonde begini. Pusing aku dengar kamu, Mimi. Pusing.
Tahu nggak? Enggak, emang aku peduli kamu pusing apa enggak? Kamu kemana sih? Biasalah ke toko buku. Aduh, masa tiap hari ke toko buku? Udah ya ikut aku aja. Enggak. Kita ke toko kaset, mau beli lagu-lagunya K-pop, BTS. Perasaan suaramu fales deh. Ngarang, aku ini suaranya paling cantik, suara emas, golden voice. Apaan? Aku kalau dengar kamu nyanyi, kupingku sakit. Dasar, kamu memang gak tahu lagu yang enak, suara yang bagus kayak apa, taunya cuma baca. Lihat itu, kacamata udah kayak pantatnya botol. Ih, kan gak bisa jawab, percuma baca buku banyak-banyak, rambut sampai jeprak. Dasar, hah? Oh, ini model baru. Jono, Mimi, kok berisik banget ya dari tadi Kak Dita dengerin? Ini Kak Dita, dia itu jadi anak jadul banget. Si Lihat Mimi bajunya. kan, Mimi Kalian suaranya. itu sama aja. Jangan berantem-berantem lagi. Kenapa sih tadi tuh? Jangan samain aku sama Jono dong, Kak. Aku juga nggak sama kayak kamu. Udah. Kalian kenapa berantemnya? Kenapa? Mimi jelek. Dia duluan yang bilang aku jelek. Gak boleh ngina-ngina kayak gitu. Mimi jadul. Kamu yang jadul, lihat bajunya kayak Pak Guru. Udah, kalian sekarang diam dulu. Kita mau dengerin firman Tuhan. Firman Tuhannya nanti kalian tahu gimana kalian gak boleh menghina sama kita, oke? Dengerin dulu ya. Nggak Emang boleh berantem. sama firman Tuhan juga gak boleh gina, Kak. Dengerin dulu, nanti Mimi bakalan tahu. Oke? Iya, Oke deh. cerewet. Ih, kamu jadi cerewet, diam dulu kenapa? Duduk yang manis, disimpan dulu kata-katanya, ditutup dulu mulutnya, oke? Oke, Kak. Kalian tadi udah memuji Tuhan kan? Iya. Sudah. Sekarang kita mau nyapa dulu teman-teman yang di rumah yuk. Boleh. Boleh. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Hai, kalian apa kabar? Pasti baik kan ya teman-teman? Nah sekarang Kak Dita mau punya cerita. Jadi pada zaman dahulu itu Tuhan Yesus kan suka membuat mujizat bahkan sampai sekarang. Tahu nggak Jono, Mimi dan teman-teman di rumah? Ya, tahu. Nah karena Tuhan Yesus itu suka membuat mujizat dimanapun Tuhan Yesus, di kapanpun Tuhan Yesus berada. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang membuat perkumpulan untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya itu Tuhan Yesus banyak banget orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak, juga ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, Tuhan Yesus dari sekian banyak orang, ada orang yang gak suka sama Tuhan Yesus, ada orang yang mencurigai Tuhan Yesus. Wah, siapa? Tahu gak siapa? Banyak banget sih, padahal Tuhan Yesus kan baik. Nah, itu adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oh. Kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus dicurigai? Enggak. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu takut mencurigai kalau Tuhan Yesus akan membuat mujizat pada hari itu, akan membuat kebaikan, akan menyembuhkan orang-orang yang mungkin sakit ada di sana. Nah, tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat taat akan hukum Sabat. Nah, hukum Sabat itu siapa yang tahu? Sahabat itu kayaknya nama temanku deh, Kak. Jono tahu nggak? Sabat itu hari Minggu ya? Adik-adik di rumah tahu? Kok hari Minggu sih orang hari Sabat? Udah jangan berantem lagi, Kak Dita kasih tahu aja jawabannya. Hukum Sabat itu hukum di mana semua orang pada hari Minggu hanya boleh beribadah kepada Tuhan. Gak boleh ada yang bekerja, ataupun melakukan kegiatan lainnya. Cuma boleh memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, kalau misalkan Tuhan Yesus membuat mujizat itu bukan suatu kebaikan, tapi itu adalah pekerjaan. Setuju gak kalian semua? Nggak ngerti. Bingung aku tuh bedanya Nah. pekerjaan sama mujizat itu apaan? Karena itu Tuhan Yesus tidak menghiraukan curigaan orang Farisi dan
ahli-ahli Taurat itu. Tuhan Yesus tetap berpegang kalau misalkan membuat mujizat atau membuat kesembuhan bagi orang itu adalah suatu kebaikan. Nah, suatu hari itu juga ada bapak-bapak nih yang sakit tangannya. Terus Tuhan Yesus tahu kalau misalkan bapak-bapak itu minta untuk disembuhkan sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus tidak menghiraukan orang Farisi itu. Tuhan Yesus malah memanggil bapak-bapak itu untuk disembuhkan. Kira-kira orang Farisi sama ahli Taurat marah gak? Pasti dong. Kayaknya sih mereka bakalan marah deh. Mereka pasti emosi. Iya benar, mereka semua emosi sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap menyembuhkan atau enggak? Kayaknya tetap deh Kak ya. Iya, Yesus kan Tuhan baik. Yesus tetap menyembuhkan bapak-bapak yang sakit itu. Nah, Tuhan Yesus bilang di dalam ayatnya yang ada di Lukas 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Itu yang Tuhan Yesus tanyakan. Makanya Tuhan Yesus tetap ingin membuat mujizat. Nah, adik-adik, dari situ kita bisa tahu kan kalau misalkan Tuhan Yesus itu gak peduli orang mau mencelakai Tuhan Yesus, orang-orang mau mencurigai Tuhan Yesus, atau orang-orang berpikiran buruk tentang Tuhan Yesus gak pernah peduli. Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan kita, tetap mau membuat mujizat kepada kita. Tuhan Yesus tetap mau menganggap kita berharga karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang serupa dengannya. Nah, adik-adik juga gitu. Adik-adik Tuhan aja menganggap kita berharga. Masa sih teman-teman gak menganggap sesamanya berharga? Jono sama Mimi gak boleh ya kayak tadi lagi. Jono sama Mimi itu ciptaan Tuhan yang berharga. Gak peduli apapun, gak peduli bentuk fisiknya, gak peduli tentang kebiasaan Jono baca-baca buku, terus Mimi suka K-pop atau hobi apapun. Adik-adik di rumah juga mungkin punya kekurangan apapun, tapi Tuhan Yesus juga gak peduli. Tuhan Yesus tetap menganggap kita semua berharga. Aku memang berharga Kak, tapi kalau Jono No, Tuhan Yesus semuanya berharga. Jono berharga buat Tuhan Yesus, Mimi berharga buat Tuhan Yesus, Kak Dita berharga buat Tuhan Yesus, adik-adik di rumah juga berharga buat Tuhan Yesus. Gitu Jadi ya. mulai sekarang kita harus menganggap teman-teman kita juga berharga karena Tuhan Yesus juga berharga Tuhan Yesus juga menganggap kita semua berharga. Oh Kak, berarti nggak boleh ejek-ejek ya? Gak boleh. Tuh Mi, dengerin. Kan kamu duluan. Udah, jangan berantem lagi. Sekarang Kak Dita punya ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalannya ada di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Catat, dihafalkan. Dihafalkan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan, menutup ibadah kita pada hari ini. Ada lipat tangan Mimi dan Jono dan adik-adik juga di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau memberikan hari yang indah kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga. Engkau menyayangi kami lebih dari siapapun. Ampuni kami Bapa, mungkin kami kurang untuk menghargai sesama kami dan mengejek teman-teman kami. Tuhan Yesus, berkat juga Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah ini dan Tuhan Yesus juga bekerja penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Dadah. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Iya. Iya. Jono, maskermu mana? Cuci tangan. Ini Jono, jangan berantem lagi. Kan baru selesai firman Tuhan yang Iya, sudah lupa. maaf, Kak. Aku hilang. Dadah.